Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan itu boleh membentuk hati kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu boleh hidup dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, senang bisa bersama-sama beribadah dan sebentar kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian, biasanya ketika di komisi remaja gitu ya, suasananya itu sepi gitu ya, kurang ekspresif gitu ya. Tapi saya bersyukur hari ini boleh menikmati ibadah dengan pemimpin pujian yang baik, rekan-rekan yang melayani dengan musik yang baik, musiknya cukup baik dan puji Tuhan itu suasana kita menjadi lebih baik ya. Nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan tentang misi. Nah awalnya memang kita akan merenungkan satu bagian yaitu di Matius pasal 10. Tapi setelah saya membaca kelihatannya kita harus membaca beberapa ayat sebelumnya yaitu dari pasal 9 ayat 31 sampai 35. Nanti kita langsung lanjut ke pasal 10 ayat 1 sampai 8 ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 9 terlebih dahulu ayat 35 hingga pasal 10 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 9 ayat 35 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu melihat bagian dari Matius 9 ayat 35 sampai 38.
Nah kalau kita melihat Matius 9 ayat 35 sampai 38, maka ini akan kita lihat. Yang akan kita lihat adalah hatinya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita melihat pasal 9 ayat 35 sampai 38, kita akan melihat hatinya Yesus. Hatinya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hati yang seperti apa? Nah ini kita lihat di dalam ayat 36. Ayat 36 berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, jadi Tuhan Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan Yesus melihat mereka dengan belas kasihan? Alasannya karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayo pikirkan, bersama-sama kita pikirkan. Domba yang tidak bergembala itu seperti apa? Domba itu adalah binatang yang bodoh. Ya. Kita mengenal beberapa binatang yang disebut bodoh, salah satunya keledai, gitu ya. Tapi itu cerita cerita yang ada di rakyat ya. Keledai itu dianggap sebagai binatang bodoh. Tapi kalau domba itu benar-benar bodoh. Kenapa? Domba itu sering tersesat. Ya. Domba itu kalau tidak ada gembala, dia tidak bisa hidup. Domba itu harus ada gembala. Domba kalau tidak ada gembala, dia mudah diterkam oleh musuh, oleh binatang buas. Jadi kalau domba tidak gembala itu benar-benar terlantar. Seperti tidak terurus, itu domba yang tanpa gembala. Nah, Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak, dia melihat mereka itu seperti domba yang lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka muncullah belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Nah, rekan-rekan sekalian dikasih oleh Tuhan, ini yang mungkin membedakan Tuhan Yesus dengan kita. Kalau kita, saudara melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya di sekolah, kita mungkin hanya melihat, oh ini teman saya, gitu kan? Oh ini kelas ini. Waktu kita lihat di jalan raya, mungkin kita melihat, oh ini orang lain saya nggak kenal. Oh ini siapa saya nggak kenal, gitu kan? Kita seringkali melihat orang, ya melihat seperti biasa. Kita melihat orang itu, ya ini orang lain lah, ya ini seperti biasanya kita ketemu dengan dia tiap-tiap hari. Kita melihatnya seperti biasa dan pada umumnya begitu kita. Tetapi ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak, dia melihat jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang butuh akan Tuhan. Dia melihat jiwa-jiwa yang perlu ditolong, perlu mendapatkan keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Sehingga ketika dia melihat orang banyak, dia melihat bahwa ini orang-orang butuh keselamatan. Dan disitulah Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tetapi apakah Tuhan Yesus hanya tergerak oleh belas kasihan saja cukup? Ternyata tidak. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, mengajar kebenaran firman Tuhan tentunya, lalu memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tapi dia melakukan sesuatu. Saudara, kalau saudara tergerak, hanya tergerak, tetapi tidak do something, saudara tidak bisa tidak akan berbuat apa-apa. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, suatu kali ada seseorang telepon ke gereja, gitu ya. Dia melihat ada seorang yang terjatuh di jalanan, seorang tua yang terjatuh di jalanan. Lalu dia ngomong begini, dia telepon ke gereja begini. Saya melihat ada orang jatuh di jalanan, rumahnya di sini, seorang tua, tapi namanya nggak tahu siapa. Dia jatuh di jalanan dan saya tergerak untuk menelpon ke gereja. Saudara, apa yang salah dari pernyataan ini?
ada benarnya dia menolong orang itu, gitu kan? Dia lalu tanya, lalu dia telepon ke gereja, tergerak untuk telepon ke gereja. Tapi kalau menurut saya, gitu ya, kalau kamu tergerak melihat orang jatuh, lalu ingin mendoakannya, ya lakukan dia. Nggak usah telepon gereja dulu, begitu kan? Datang, lakukan. Tergerak itu bukan untuk memberikan tahu kepada orang lain, tapi do something. Apa yang menggerakkan hatimu, lakukan. Nah saudara, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia tergerak melihat orang banyak, maka dia menemui orang banyak itu, mengajar mereka, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Gerakan lalu dipraktekkan di dalam perbuatan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Inilah hatinya Tuhan Yesus. Hatinya adalah hati yang kalau dia lihat orang banyak, dia tergerak lalu ingin mengajar mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Itu Tuhan Yesus. Nah sekarang mari kita melihat Matius pasalnya yang ke-10. Di Matius 10 ayat 1 sampai 15 atau sampai ayat 8 yang tadi kita baca bersama-sama tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus, ini terbalik saya ketiknya, memanggil dan mengutus 12 murid. Ya. Dia memanggil lalu mengutus 12 murid. Untuk apa? Ternyata untuk ini. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu mengutus mereka dengan perintah ini, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit. Apa yang menarik dari perkataan ini? Coba lihat, apa yang menarik menurut kalian? Apa yang menarik dari perkataan ini? Ada yang menemukan? Yang menarik dari perkataan ini, ternyata perkataan ini mirip dengan ini. Betul nggak? Di ayat 9, Tuhan Yesus mengajar rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu perintah dia kepada murid-muridnya apa? Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga, sama, gitu kan? Dan sembuhkanlah orang sakit, sama. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mengutus murid-muridnya untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan rekan-rekan sekalian, itulah misi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi misi itu apa? Misi itu adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah misi. Jadi murid-murid Tuhan Yesus dipanggil untuk bermisi. Sekarang pertanyaannya, saudara, apa itu misi? Yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu apa yang ada dalam benak kita, maksud saya tentang misi? Sejujur-jujurnya, saudara-saudara, pada waktu saya seusia kalian, gitu ya, dan ketika saya kuliah sekalipun, walaupun sudah masuk ke teologi, dan pada waktu saya mulai pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, saya adalah orang yang nggak suka misi. Saya nggak suka misi. Saya itu lebih suka duduk di belakang meja lalu memikirkan banyak hal, gitu kan? Merenungkan banyak hal, memikirkan banyak hal, itu saya lebih suka di sana. Oleh sebab itu ketika saya masuk ke dalam pelayanan, saya lebih suka di bidang-bidang yang seperti itu. Untuk misi itu buat saya nggak suka. Pertama alasannya, mungkin ini juga alasan dari kalian mungkin ada ya. Buat saya misi itu berat. Misi itu berat. Karena misi itu saya harus dipaksa untuk bertemu dengan orang, lalu saya ngobrol dengan dia, lalu saya memberitakan Injil kepadanya. Saya nggak terlalu suka itu, saudara. Gitu kan? Yang kedua, saudara, buat saya, misi itu identik dengan pergi ke satu pelosok, pergi ke satu desa yang terpencil, lalu hidup di sana dan memberitakan Injil di sana. Itu juga saya nggak suka. Jadi saya tidak terlalu suka misi karena saya berpikir itu berat dan itu bukan talenta saya. Itu bukan saya. Padahal saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang
dituliskan di dalam Alkitab, pada waktu Tuhan Yesus mengutus dan memanggil murid-muridnya, kita melihat siapa yang dipanggil itu. Ya 12 murid yang dipanggil, tapi 12 murid itu siapa? Kalau kita melihat di Alkitab, 12 murid ini adalah orang-orang yang biasa. Saudara, kita punya Alkitab yang lengkap. Jadi seringkali pada waktu kita membaca 12 murid, kecuali Yudas yang mengkhianati dia, maka kita melihat murid-murid ini adalah murid-murid yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita melihat Petrus di dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia berkhotbah dan 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Lalu kita juga melihat bagaimana Yohanes walaupun dibuang ke Pulau Patmos, tapi dia tetap memberitakan Tuhan. Itu saudara murid-murid setelah Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebelum Tuhan Yesus bangkit, pada awal-awal dipanggil, mereka adalah orang-orang biasa. Kita lihat cara Matius menuliskannya. Matius menuliskannya demikian, saudara. Dia di pasal 10, Matius pertama-tama menyebutkan Simon yang disebut Petrus. Kenapa dia menyebut Simon duluan? Kenapa nggak langsung Petrus saja? Karena ingin menunjukkan Simon ini orang yang biasa. Simon ini seorang nelayan, orang yang biasa. Lalu dia sebutkan juga nama-nama yang lain dengan disebut ayahnya siapa. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang biasa. Bahkan Matius, penulis Injil Matius menyebut dirinya apa? Dia menyebut dirinya si pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai bagi orang Yahudi dianggap orang yang berdosa, pengkhianat bangsa. Jadi mereka adalah orang-orang yang biasa, tapi mereka dipanggil untuk mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ini menarik. Jadi orang-orang biasa dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus memanggil orang-orang biasa yang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa? Karena ini, Tuhan Yesus menginginkan mereka memiliki hati yang sama seperti dirinya. Tuhan Yesus menginginkan murid-murid ini yang sebenarnya biasa, belum ada apa-apanya, mereka bukan ahli agama, mereka bukan sarjana teologi, mereka bukan pemimpin-pemimpin agama, tapi mereka dipanggil untuk melakukan pekerjaan misi walaupun mereka secara hati belum siap. Untuk apa? Supaya mereka punya hatinya Tuhan Yesus. Hati mereka menjadi hati yang seperti Tuhan Yesus. Supaya suatu saat nanti ketika mereka sudah memiliki hatinya Tuhan Yesus, ketika mereka melihat orang banyak, maka mereka muncullah belas kasihan. Nah, saudara, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Saya katakan bahwa tadi saya tidak suka misi. Seringkali ketika kita menyatakan itu, saya tidak suka misi, itu seringkali itu hanya alasan egois saja. Dan itu seringkali diakibatkan oleh apa? Akibat kita belum memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus, maka kita akan melihat orang dengan cara berbeda. Maka kita akan melihat pelayanan misi dengan cara yang berbeda. Kalau kita punya hatinya Tuhan Yesus. Jadi saudara, sekarang kita boleh belajar. Pertama, apa itu misi? Misi adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Berat nggak? Berat. Tapi kita akan bersuka cita melakukan misi kalau kita punya hatinya seperti hati Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita punya hati seperti hati Tuhan Yesus? Hati misi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama, saudara, untuk supaya kita punya hati seperti hati Tuhan Yesus, hati misi, yang pertama kalau kita lakukan doa. Doain apa? Doain misi. Saudara, silahkan saudara berdoa untuk apa saja misi. Tapi usul saya begini, jangan doa semua, jangan doa semua. Ambil salah satu hal yang kalian mau doakan. Misalnya, kalian mau doakan satu orang misionaris. Doakan dia. Selama berapa lama? Seminggu boleh,
Sebulan boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama kalian bosan. Ya, usulnya seminggu mungkin. Saudara akan doakan satu orang misionaris. Siapa misionaris itu saya nggak kenal. Saudara-saudara, gereja kita punya beberapa misionaris. Kita punya 2 misionaris saudara yang melayani daerah Jawa Barat ini, gitu kan? Lalu kita juga punya beberapa misionaris yang melayani di Kalimantan. Kalau saudara mau saya kasih namanya, silakan saudara doakan, gitu kan? Doakan mereka, bisa jadi. Doakan pelayanan misi di gereja kita. Saudara, kita punya begitu banyak pelayanan misi di gereja kita. Saudara, kita punya pelayanan kunjungan ke dalam penjara, punya pelayanan ke rumah sakit, kita punya SMTK, saudara, sekolah menengah teologi Kristen yang ada di Anjungan, Kalimantan Barat. Kita punya 20 rumah belajar di Kalimantan Barat. Saudara, ada begitu banyak pelayanan misi, kita punya 5 pos PI dan Bajem. Saudara, ambil salah satu, doakan. Kenapa harus doakan? Bukan hanya doa itu penting, tapi sudah pada waktu kita berdoa untuk sesuatu hal, kita sedang memasukkan apa yang kita doakan itu sebenarnya ke dalam hati. Jadi pada waktu kita berdoa untuk pelayanan misi, kita sedang memasukkan pelayanan misi itu ke dalam hati dan membiarkan hati kita itu dibentuk oleh Tuhan untuk misi. Jadi supaya kita punya hatinya misi, yang pertama adalah berdoa. Kalau saudara tidak tahu, saudara silakan ngomong sama Kowante. Kowante punya teman-teman juga yang melayani sebagai misionaris, saya yakin punya. Atau dia juga punya info banyak hal tentang pelayanan misi. Tanya kepada dia, kok saya mau doain misi, apa yang harus saya doain? Gitu kan? Nah, saudara, tadi saya bawa ini. Saudara nanti ambil pada waktu pulang ya. Tadi ada di meja, saya kasih ke meja penyambutan. Apa ini, saudara? Ini adalah, memang ini bukunya sekolah minggu. Tapi ini adalah info tentang apa yang kita doakan. Yang saya pegang ini info tentang Romania. Saudara, Romania itu seperti apa? Lalu di belakangnya ada luas jumlah penduduknya berapa, ibu kotanya di mana, orang Kristen di sana berapa. Lalu ada pokok doa, apa yang didoakan. Saudara boleh juga ambil ini. Nanti pulangnya ambil, saudara pulang di rumah, lalu saudara mulai komitmen doakan 1 minggu untuk Romania. Gitu ya. Kalau saudara mau ini lagi, saudara beli petanya, tempel di kamar, lalu saudara kasih pin itu Romania di mana, lalu saudara doakan itu. Saudara, itu bisa dilakukan. Berbagai macam cara untuk berdoa misi bisa dilakukan. Tapi mulailah dengan sesuatu yang sederhana, berdoa, dan yang paling penting berdoa supaya hati kita mulai terbentuk, gitu kan? Nah, kalau kita sudah berdoa, kita bisa melakukan yang kedua. Yang keduanya apa? Saudara bisa melakukan proyek misi atau short term mission. Saudara ambil satu proyek, entah bersama-sama mungkin di komisi remaja, tanya ke Wante gitu, kalau misalnya kita mau bikin proyek apa misi di mana, begitu kan? Saudara short term mission, jangan terlalu lama, mungkin seminggu, sebulan saudara punya komitmen, lalu melayani di sana. Kenapa ini juga penting? Karena ini berguna untuk apa? Untuk saudara melihat ladang misi itu seperti apa. Saudara melihat orang-orang yang lelah itu seperti apa. Saudara ikut short term mission. Nanti mungkin Kowante buat gitu ya untuk di komisi remaja pergi kemana lalu bermisi, jangan terlalu jauh. Kalau saudara ke Kalimantan terlalu jauh, ongkosnya mahal, begitu ya. Atau saudara pergi misalnya ke yang dekat-dekat, saudara-saudara, lalu saudara melayani di sana. Atau mungkin saudara tinggal di rumah seorang misionaris 1 minggu, lalu melihat bagaimana cara dia melayani. Saudara pelayanan di sana untuk apa? Membentuk hati misi. Jadi boleh dengan berdoa, lalu saudara boleh melakukan short term mission atau melakukan proyek misi bersama-sama di komisi remaja, atau mau pribadi juga silakan, begitu kan? Saudara silakan lakukan itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, long term mission. Nah, ini yang saya ajak saudara pikirkan dan gumulkan. Long term mission, saudara mungkin tinggal di daerah misi 1 tahun, 2 tahun lamanya melayani di sana. Tapi kan saudara masih SMP, SMA ya, saudara-saudara. Tapi ini boleh gumulkan dan boleh doakan sama saudara. Nah, untuk hal ini saudara saya ingin sharing, menampilkan beberapa foto. Saudara, kita punya satu proyek, namanya proyek guru misionaris, ya, teacher transformation, gitu ya, atau redeemer teacher namanya, gitu ya, guru yang diutus menjadi misionaris. Saudara, kita
ini, kita mengutus 6 orang guru, saudara-saudara. Ini nih, 6 orang guru, gitu ya, yang sebelah sini. Jadi beberapa guru yang lulus, saudara, di dalam training center, dan kita mengutus 6. Ya. 6 orang ini, saudara, dia melayani sebagai guru, diutus. 2 orang ke Papua, 4 orang ke Sumba. Dan mereka harus tinggal di sana 2 tahun, nggak boleh balik. Namanya juga long term mission, gitu ya. Kalau pergi sana bolak-balik, namanya bukan misi, gitu ya. Jadi mereka diutus 2 ke Papua, gitu kan, 4 orang ke Sumba. Untuk melakukan apa? Mereka ditempatkan di sekolah-sekolah ini ketika nyampe di Papua, gitu ya, dengan anak-anak Papua di sana. Ya. Mereka melayani di sekolah-sekolah, bukan untuk mengajar, tapi untuk menolong sekolah itu menjadi sekolah yang lebih baik. Saudara, kalau saudara melihat sekolah-sekolah di pedalaman, gitu ya, saudara, itu sangat memprihatinkan. Ada banyak hal yang mereka perlu ditolong, secara teknologi mungkin perlu ditolong, gitu kan. Pokoknya saudara menolong sekolah itu menjadi lebih baik dengan ide-ide kreatif, gitu. Kita kan sudah terbiasa dengan ide-ide kreatif, supaya sekolah itu menjadi sekolah yang lebih baik, ya. Nah, ini satu rekan namanya Gunawan ketika ada di Papua, gitu ya. Nah, selain itu memang tidak mengajar, tetapi akan memberikan bimbingan belajar setelah selesai sekolah. Ini salah satunya, ya. Memberikan bimbingan belajar setelah sekolah, mereka tetap di kelas, memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak SD. Lalu juga bisa di luar kelas, ya. Ini satu orang yang sedang mengajarkan calistung, baca, tulis, hitung, ya. Kepada anak-anak Papua di sana. Dia mengajarkan calistung di luar. Bagaimana dengan metode yang sederhana mengajarkan mereka menjadi anak-anak yang pintar. Ini sedang storytelling, ya, bukan hanya mengajarkan baca, tulis, hitung, tapi bercerita dengan storytelling, bercerita kepada anak-anak, persis kepada anak-anak seperti anak-anak sekolah minggu. Ya, ini di Sumba, kalau yang tadi di Papua. Lalu bukan hanya mereka mengajarkan bimbingan belajar kepada anak-anak, mereka juga melakukan penginjilan. Yang sebelah sini mereka sedang melakukan PI pribadi kepada anak-anak. Melakukan PI pribadi, sebelumnya mereka dilatih terlebih dahulu. Supaya anak-anak juga punya kerohanian yang baik. Jadi memberikan dampak di dunia pendidikan bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan kerohanian. Ini yang mereka lakukan. Saudara, mereka diutus sekarang ada di Papua 2 orang, di Sumba 4 orang, masih ada di sana, saudara. Dan mereka belajar menjadi seorang misionaris di sana. Nah, saudara, ada yang menarik dari 6 orang ini. Saudara, 6 orang ini yang cowok 1, saudara-saudara, sama yang ini nih. Ini itu anak SMTK. Anak sekolah kita yang di Anjungan. Itu 2 orang baru pertama kali ikut program ini, dan 2 orang ini diutus ke Papua. Sisanya 4 orang wanita itu, ya, 4 orang wanita yang lain, saudara-saudara, diutus ke Sumba. Dan yang menarik adalah 4 orang yang ke Sumba ini program kedua. Program pertama mereka diutus ke Papua. 2 tahun di sana. Kirain mereka mau mundur, saudara. Aduh, susah, gitu kan, berat. Ternyata mereka mau ikut program yang kedua. Dan sekarang mereka diutus ke Sumba, 2 tahun kedua. Saudara-saudara, dari apa yang saya pernah ngobrol dengan mereka, gitu ya, kelihatan bahwa mereka hati misinya itu mulai timbul. Saudara, mereka mulai mengasihi anak-anak. Mereka mulai muncul beban melihat anak-anak di Papua, di Sumba itu seperti domba yang tidak bergembala. Hatinya mulai terbentuk. Melalui apa? Melalui long term mission. Nah, saudara, ini yang ingin saya ajak saudara untuk memikirkan, gitu ya. Saudara mulai pikirkan ini, mulai gumulkan, mulai doakan. Sekarang kalian masih SMP, masih SMA, gitu kan. Nanti saudara, tapi boleh mulai gumulkan sekarang. Kalau saudara punya beban seperti ini, nanti kuliah, masuk ke kuliah pendidikan, karena ini harus dunia pendidikan, saudara. Lalu saudara mulai doakan, kalau memang Tuhan panggil saudara untuk mau belajar bermisi,
ikut long term mission, nanti setelah lulus kuliah, saudara boleh menghubungi kami. Tapi sekarang kan belum, makanya saya bilang mulai gumulkan dan doakan. Nah saudara sekalian, inilah misi, gitu ya. Jadi misi itu memang saudara hati kita perlu dibentuk terlebih dahulu. Ya caranya tadi berdoa, saudara bikin short term mission, proyek misi bersama-sama dengan remaja, dan nanti kalau saudara sudah siap mau long term mission silahkan. Ngomong kepada kami, nanti kami utus ke Papua sama Sumba. Berani nggak? Sekarang sih pasti ngomong nggak berani. Makanya gumulkan dan doakan. Supaya suatu saat kalau Tuhan panggil, saudara pergi ke sana untuk melayani misi di sana. Oke? Nggak berani, oke nih. Amin? Amin. Gitu ya. Yuk kita doa yuk. Tuhan terima kasih kami boleh belajar tentang misi. Bagaimana Tuhan bermisi dan bagaimana Tuhan menularkan misi itu kepada murid-murid Tuhan, sehingga akhirnya pada akhirnya mereka juga punya hati misi. Tuhan, kami juga mau punya hati misi, hati yang seperti Tuhan Yesus, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang melihat mereka sebagai domba-domba yang lelah, tidak bergembara, terlantar. Dan biarlah kalau Tuhan memang memanggil kami untuk do something di dunia ini seperti yang Kau lakukan, Tuhan bentuklah hati kami, arahkan hati kami, supaya pada akhirnya kami juga boleh melayani Tuhan dengan hati seperti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.